Hai guys, kali ini kita mau belajar Ninjitsu. Ninjitsu itu apa sih? Kan kayak gitu. Jadi sekarang mari kita lihat dari awal sampai akhir cara mudah untuk kita mengingat Ninjitsu dalam ujian negara atau ujian vokasi yang akan kita hadapi nanti. Bagaimana dia? Jangan lupa tonton sampai habis dan like, komen, subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat buat kalian. Oke, langsung aja kita mari belajar bersama. Jadi sebenarnya guys, Ninjitsu itu terbagi atau terdiri dari 4 bagian besar. Yang pertama itu ada Arashiyama Gata Ninjitsu, yang kedua ada Keikanse Gata Ninjitsu, yang ketiga ada Rebiso Taigata Ninjitsu, dan yang keempat Gento Sokuto Gata Ninjitsu atau yang disebut dengan Bikubyo. Sorry ya guys, agak keselet di lidah. Jadi kalian harus hafal urutannya seperti ini guys, untuk mempermudah kita nanti memahami yang berikutnya. Kenapa saya bilang tadi harus menghafal seperti urutan ini ya guys? Saya bilang tadi karena dari urutan itu kita bisa mengurutkan dari urutan yang terbanyak sampai nanti yang terakhir guys. Di sini kita lihat dari data, urutan yang terbanyak itu adalah Arashiyama Gata Ninjitsu, dan yang kedua itu adalah No Keikanse Gata Ninjitsu. Kenapa demikian? Ini dia. Ingat, kenapa Arashiyama Gata Ninjitsu itu yang paling banyak ya kan kayak gitu. Ini cara simpel saya dalam menjawab pertanyaan ini guys. Kenapa, dan kenapa? Sebenarnya simple dan mudah untuk diingat sampai seumur hidup sebelum Anda nantinya Ninjitsu. Sebenarnya guys, Arashiyama Gata Ninjitsu ini yang paling banyak itu adalah perempuan. Dan populasi di dunia ini yang paling banyak adalah perempuan. Sehingga secara otomatis Arashiyama Gata Ninjitsu itu adalah paling banyak di muka bumi ini guys. Hahaha. Dan kenapa Keikanse Gata Ninjitsu itu paling banyak nomor 2 guys? Ini juga alasan yang membuat saya ingat ini seumur hidup. Karena Keikanse Gata Ninjitsu itu sendiri yang paling banyak laki-laki guys. Secara otomatis dia bisa menjadi urutan kedua, karena di muka bumi ini hanya ada laki-laki dan perempuan. Kalau ada bencong bisa jadi urutan ketiga sih. Hahaha. Sekarang mari kita cek langsung poin-poin daripada jenis-jenis dari Ninjitsu tadi guys. Kita mulai dari Ninjitsu yang paling banyak di muka dunia ini guys. Jangan lupa belajar terus, jangan pusing, slow santai tapi kita serius. Ini dia Arashiyama Gata Ninjitsu guys. Ini dia gambarnya guys. Jangan bingung, kita bukan sekolah kedokteran guys. Tapi sebenarnya Arashiyama Gata Ninjitsu itu sendiri adalah pengecilan yang secara berangsur-angsur di seluruh bagian otak guys. Seperti di gambar berikut ini. Yang menyebabkan nanti ada terjadinya monowasure ataupun misalnya Gento Shikisogai gitu guys. Jadi itu diakibatkan adanya pengecilan otak kita secara keseluruhan guys. Jadi sebenarnya Arashiyama Gata Ninjitsu itu guys, yang penting kita ketahui ada 4. Yang pertama, Ninjitsu ini paling besar guys, nomor 1 paling banyak. Dan yang kedua, yang paling banyak di dalamnya adalah wanita guys. Dan yang ketiga, pertumbuhannya itu berangsur-angsur. Dan yang keempat, pasti dia akan diakhiri dengan Kyokusogai ataupun Gento Shikisogai guys. Ingat. Dan kita masuk yang kedua, Keikanse Gata Ninjitsu. Gambar apa ini guys? Ini guys disebabkan oleh adanya kerusakan pada otak atau no Keikansogai guys. Jadi ada kerusakan-kerusakan di otak, misalnya penyumbatan atau apalah itu, nggak ngerti saya guys.
Dan karena ini berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di otak guys, maka penderitanya akan mengalami sakit kepala atau memai pusing gitu ya guys ya. Dan akan diakhiri jika tidak ditangani akan menyebabkan katamahi atau gengosogai ataupun kando seeking guys. Jadi secepatnya harus sebenarnya kita cari masalahnya ini untuk diobatin. Tapi bukan diobatin guys, untuk memperlambat penyebabnya. Oke. Biasanya guys, masalah-masalah di pembuluh darah otak itu dia guys berangsur-angsur, tapi pada suatu saat dia akan menutup dan kelihatan gejalanya gitu. Dan kemudian dia berangsur lagi, tersumbat lagi pembuluh darah lain, dia kelihatan langsung gejalanya. Jadi dia gejalanya itu seperti tangga guys, melompat-lompat, dalam arti ya kali ini dia kelihatan, nanti santai kelihatan lagi dia nggak stabil, dia tiba-tiba dia meluncak-luncak gitu guys. Hahaha, apalah itu tangga, nggak ngerti juga saya guys. Ini kita simpulkan aja langsung guys. Yang penting dari Kekang Segata Ninchisyo ini ada 4 juga yang harus kita ketahui guys. Yang pertama, Kekang Segata Ninchisyo ini yang kedua terbanyak guys. Dan yang paling banyak adalah laki-laki. Dan dia itu seperti yang saya bilang tadi, kaidang guys. Dia itu kaidang. Dan yang keempat adalah dia selalu diakhiri dengan katamahi, gengosogai, dan kando seeking guys. Ingat, oke, hahaha. Dan berikutnya kita masuk ke yang nomor 3 guys. Ada Rebi Sotai Gata Ninchisyo guys. Ini dia bermasalah di rebi sotainya, di body rebinya guys. Biasanya di bodinya itu terjadi peningkatan daripada protein guys, yang menyebabkan otaknya menjadi aneh guys. Oke, jadi kita lihat gimana sih kalau dia sudah menjadi aneh otaknya guys. Hahaha, ini dia guys masalah yang disebabkan oleh peningkatan protein ini guys. Yang pertama ada gengsi guys, halusinasi penglihatan. Dan yang kedua ada gangguan pada pergerakannya guys. Yang ketiga itu ya monoasure lagi guys, namanya juga Ninchisyo. Oke. Jadi dapat kita simpulkan yang harus diingat ada 3 guys. Yang pertama gengsi, dan yang kedua Parkinson guys. Jadi harus ingat ya, apa sih Parkinson ini. Dan yang ketiga itu adalah hari-harinya itu selalu berubah guys. Oke. Atau disebut dengan Nichinai Hengdo guys ya. Kadang kau lembut, terkadang kau baik gitu guys. Ingat ya, yang ini aja diingat, jangan yang lain-lain guys. Kemudian kita masuk Gento Sokuto Gata Ninchisyo guys, atau bisa disebut dengan Big Bio. Wow, ini big dan big guys. Di sini kalau saya dengar Big Bio guys, aku ingatnya Big Boss guys, Big Boss bukan Big Bio. Kenapa aku ingatnya Big Boss guys? Karena biasanya Big Bio ini sifatnya seperti Big Boss guys, tidak mengikuti aturan guys, perilakunya itu ya seperti Big Boss guys. Jadi kita lihat aja di sini apa sih ciri-cirinya. Ini dia, hahaha. Jadi ada misalnya Hokano hito no miyaku o kangaenai kodo, ya kan guys. Nah, contohnya apa ini guys? Ya misalnya ya yang nggak ngikutin aturan, melanggar ya lampu merah, atau melakukan hal-hal yang tidak disukai orang guys. Kita simpulkan aja hal yang penting harus kita ingat dari sini guys. Ini dia guys. Kesimpulannya adalah yang pertama Jikaku Henka guys. Yang kedua Jodo Kodo guys. Dan yang ketiga Soro kini okumirareru guys. Ingat yang 3 ini aja guys, nggak usah pening-pening lain guys. Hahaha. Banyak hal yang tertulis guys, banyak di buku yang tertulis tentang ini lebih dalam lagi guys. Tapi kita hanya manusia guys, yang tidak bisa menghafalkan dan memahami secara keseluruhan guys. Jadi yang poin-poin yang ada saja kita ambil guys, untuk kita bawa nanti ujian. Oke.
Jangan dipaksain belajar guys, jaga kesehatan, jangan begadang, belajar secukupnya dan motivasi terus guys. Belajar tiap waktu yang ada guys. Oke, gambar do dekiru haju dakara simpai shinai de gambaro. Sampai jumpa guys. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share channel ini jika channel ini bermanfaat buat kalian guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.